Bayangkan 60% kedelai yang jadi pakan ternak, tempe atau minyak goreng di dapurmu, dan 25% jagung yang menghidupi industri pangan global ternyata dikuasai oleh satu keluarga yang hampir tak pernah kamu dengar namanya, yaitu keluarga Cargill. Dinasti tanpa wajah ini diduga mempunyai kekayaan 47 miliar dolar, mengontrol rantai pasok pangan di 125 negara, dan bahkan mempengaruhi harga makanan yang kamu beli tiap hari, guys. Gila nggak tuh? Halo, apa kabar kalian semua? Saya itu seneng banget ya yang namanya makan tempe dan tahu, ya karena itu makanan favorit saya. Dan karena memang faktanya saya ini adalah anak seorang petani yang sangat familiar dengan makanan tahu dan tempe. Sekarang di konten saya ini, saya ingin coba membawa dan membahas yang mungkin nggak kamu tahu tentang ada keluarga yang menguasai pertanian sampai rantai pasok kedelai global, guys. Pasti kalian tahu dong kalau tahu dan tempe itu bahan pokoknya adalah kedelai. Oke, langsung saja kita bahas di video ini sampai habis, guys. Ceritanya berawal dari gudang kecil di Minnesota tahun 1865 dan kini mereka jadi raksasa yang mengirim 12 juta ton kedelai per tahun ke Asia saja, guys, termasuk Indonesia mungkin. 40% kedelai untuk tempe dan tahu kita impor dari jaringan Cargill. Bahkan tiap kali kamu makan ayam goreng, ada kemungkinan pakan ternaknya berasal dari kedelai dan jagung mereka, guys. Gila nggak? Tapi ini bukan sekedar kisah sukses ya, di baliknya ada kontroversinya. 12% deforestasi Amazon tahun 2000 sampai 2020 terkait ekspansi lahan kedelai mereka, dan lobby politik senilai 15 juta dolar per tahun di Amerika Serikat untuk kebijakan pangan yang menguntungkan bisnis keluarga ini, guys. Gila nggak? Saking gedenya ini. Yang lebih mengejutkan lagi, 88% saham Cargill masih dipegang oleh turunan ke-6, menjadikan mereka salah satu dinasti terkaya di dunia, lebih kaya dari Elon Musk dan Bill Gates, tapi sengaja menghindar dari sorotan media. Nanti saya bahas di videonya ya. Nah, bagaimana keluarga ini bisa bertahan selama 158 tahun melewati perang, resesi, bahkan krisis iklim? Apa rahasia mereka memonopoli pangan global tanpa kamu sadari? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kamu yang tiap hari makan tahu dan tempe atau daging impor? Simak sampai akhir karena cerita ini mungkin mengubah cara kamu melihat sepiring makanan kamu sehari-hari, guys. Dari gudang kayu 5 x 5 meter ke jaringan kereta api. Bayangkan di tahun 1865, William Cargill, anak petani dari Wisconsin, nekat pinjam uang sebesar 3.500 dolar, setara dengan 500 juta rupiah hari ini, buat bangun gudang gandum kecil di tepi rel kereta api di Minnesota. Gudangnya cuma 5 x 5, tapi lokasinya sangat strategis yang menjadikan kunci. Dan di area itu, petani sekitar sering ditipu tengkulak, guys. Tapi kisah sukses ini nggak mulus-mulus banget, guys. Di tahun 1873, Amerika Serikat dilanda krisis keuangan. Krisis ekonomi terparah abad ke-19. Harga gandum ambruk 70%. Ribuan usaha bangkrut. William justru beli gandum murah sebanyak-banyaknya dan disimpan di 20 gudang baru yang dia bangun sepanjang jalur kereta api ini, guys. Pada saat pasar pulih 5 tahun kemudian, kekayaan keluarga ini meledak hingga 300%. Gila nggak tuh? Di balik layar, adik William, Samuel Cargill, jadi otak keuangannya. Dialah yang menegosiasi dengan bank buat ekspansi. Pada tahun 1880, mereka sudah punya 50 gudang di 4 negara bagian, plus 100 gerbong kereta api khusus mengangkut gandum. Bahkan mereka beli jalur kereta api mati sepanjang 500 km di Dakota Utara cuma buat memonopoli distribusi, guys. Ngeri nggak keluarga ini? Selanjutnya, tragedi menghantam mereka di tahun 1884. Samuel mendadak meninggal dunia. William yang keras kepala harus terus bergerak sendirian. Akhirnya dia rekrut mantunya, John McMillan, yang kelak menjadi legend. Bersama John, Cargill masuk ke bisnis biji-bijian ekspor. Pada tahun 1890, mereka kirim 1 juta ton gandum ke Eropa. Nilai ini setara 10% ekspor Amerika waktu itu. 10% itu gede banget tuh, guys. Tapi ambisi William hampir runtuh di tahun 1895. Karena spekulasi harga gandum yang gagal, Cargill nyaris bangkrut dengan utang 2 juta dolar atau setara 280 miliar rupiah. William Cargill meninggal di tahun 1900-an dalam kondisi perusahaan yang masih krisis. Tapi John McMillan akhirnya mengambil alih, merestrukturisasi keuangan dan selamatkan warisan ini, guys.
Terdapat fakta mengejutkan di chapter ini. Di tahun 1890, Cargill sudah pegang 5% pasar gandum Amerika Serikat. Ini sebuah pencapaian luar biasa untuk usaha keluarga, guys. 88% kepemilikan Cargill masih dipegang keturunan ke-6. Faktanya, di dunia jarang ada perusahaan 158 tahun yang tetap murni dari keluarga, guys. Jika William hidup hari ini, kekayaannya setara 12 miliar dolar, bahkan mengalahkan kekayaan Taipan modern, guys. Gila nggak? Lalu bagaimana John McMullen mengubah krisis menjadi peluang? Inilah awal mafia kedelai dunia terbentuk. Dari gudang kayu kecil mereka mulai bangun jaringan ke Kanada, lalu masuk ke pasar berjangka di Chicago. Tapi ini baru babak pertama. Di chapter 2 kita bakal bahas bagaimana Cargill memanfaatkan Perang Dunia I buat jadi raksasa global, sambil tebar kontroversi dari Argentina sampai ke Indonesia, guys. Dari krisis karena perang, keluarga ini jadi raja pangan di tengah bencana. Setelah nyaris bangkrut, John McMullen punya strategi yang sangat gila, memanfaatkan perang dan kelaparan untuk jadi penguasa pangan. Saat Perang Dunia I pecah, 1914, Eropa kelabakan butuh gandum, guys. Cargill langsung kirim 2 juta ton gandum ke sana, setara 10% dari kebutuhan perang Inggris. Kontrak dengan pemerintah Amerika Serikat waktu itu bernilai 15 juta dolar atau setara 2,1 triliun sekarang, guys. Dan mereka jadi tangan kanan program logistik perang. Tapi ambisi John McMullen nggak berhenti di situ. Di tahun 1920-an, saat petani Amerika panen berlebihan hingga harga jatuh, Cargill beli gandum murah dan simpan di 300 silo rahasia di Midwest. Silo merupakan jenis gudang khusus yang dirancang untuk menyimpan bahan curah seperti biji-bijian, pakan ternak, atau bahan curah lainnya, guys. Selanjutnya, saat depresi besar, depresi adalah kemerosotan ekonomi global pada tahun 1930 menghancurkan ekonomi, mereka justru untung 200% dengan menjual stok itu ke pemerintah untuk bantuan sosial. Mungkin terlihat licik, tapi inilah awal mula bisnis mereka jadi penyelamat sekaligus predator, guys. Gimana menurut kalian? Selanjutnya Perang Dunia II 1939 jadi puncak kesempatan mereka. Cargill bangun 150 kapal kargo untuk angkut biji-bijian ke medan perang. Bahkan 30% pasokan tentara Amerika Serikat di Pasifik tergantung pada mereka, guys. Tahun 1945 perusahaan ini sudah kuasai 12% ekspor jagung Amerika Serikat dan jadi pemain utama di pasar gula Kuba. Tapi yang paling cerdiknya, mereka masuk ke pasar berjangka Chicago, mengkontrol harga komoditas dengan spekulasi, dan hasilnya diduga pendapatan melonjak hingga 200 juta dolar ke 1,2 miliar dolar pada tahun 1940 sampai 1950. Setelah sepak terjangnya di Amerika, mereka mulai merambah ke Amazon, garap lahan di ujung dunia. Tahun 1960-an, saat Amerika mulai batasi lahan pertanian, Cargill geser pandangan mereka ke Brasil. Mereka beli 500.000 hektar hutan Amazon, luasnya setara 7 kali Jakarta untuk tanam kedelai, dengan pinjaman 50 juta dolar dari Bank Dunia. Mereka membuat infrastrukturnya dari nol, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga pabrik pengolahannya. Dan hasilnya pada tahun 1970-an, negara Brasil jadi produsen kedelai nomor 2 dunia, dengan 20% dikuasai oleh keluarga Cargill, guys. Ngeri nggak tuh? Selanjutnya kita geser ke Argentina. Mereka investasi 3 juta dolar buat bangun pabrik minyak kedelai terbesar di Rosario. Kini jadi pusat ekspor yang menghasilkan 5 juta ton per tahun. Bahkan di Indonesia yang baru merdeka, Cargill sudah masuk lewat impor kedelai untuk proyek bantuan pangan USAID atau United States Agency for International Development. Adalah badan pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengelola bantuan luar negeri dan pembangunan sipil, guys. Terdapat fakta mengejutkan di chapter ini. Tahun 1970, Cargill kuasai 15% ekspor jagung di Amerika Serikat atau setara 20 juta ton. Cukup untuk memberi makan seluruh populasi Meksiko selama 1 tahun. 60% keuntungan mereka di era 1950 sampai 1970 berasal dari spekulasi harga dari pasar berjangka, bukan dari hasil panen, guys. Bahkan di Brasil, 1 dari 5 truk pengangkut kedelai di tahun 1970 adalah milik keluarga Cargill, guys. Ngeri nggak tuh? Tapi guys, di balik gemerlapnya angka tadi ada cerita yang sangat suram. Ekspansi ke Amerika Selatan bikin 200.000 petani lokal tersingkir karena tanahnya dibeli paksa. Di Amerika Serikat, mereka dituduh memanipulasi harga jagung hingga 30% petani di Midwest bangkrut di tahun 1960-an. Nah, bagaimana keluarga ini bisa tetap bersih di mata publik? Rahasianya, jangan jadi selebritis. Mereka hindari IPO, atau IPO adalah untuk memperoleh modal tambahan melalui investasi dari publik. Tutup rapat-rapat direksi dan donasi ke universitas ternama untuk pencitraan.
Dan hasilnya dari tahun 1970, 95% orang Amerika Serikat nggak tahu siapa pemilik Cargill, guys. Ngeri nggak tuh? Lalu bagaimana mereka berevolusi dari pedagang gandum jadi penguasa kedelai global? Jawabannya ada di chapter 3, di era di mana Cargill bukan cuma menjual biji-bijian, tapi mengatur apa yang kamu makan tiap hari, dari tempe hingga nugget ayam mungkin, guys. Dari tumbuhan liar ke tempe di piringmu, bagaimana keluarga Cargill mengatur selera makan dunia? Kalau kamu makan tempe hari ini, ada 40% kemungkinan kedelainya berasal dari keluarga Cargill. Pada tahun 1980-an, mereka geser fokusnya dari gandum ke kedelai. Komoditas ajaib yang jadi bahan baku semuanya. Pakan ternak, minyak goreng, bahkan biodiesel. Dengan 20% pasar kedelai global di tangannya, Cargill bukan cuma menjual biji-bijian, tapi mengendalikan apa yang kamu makan sekarang, guys. Awalnya mereka memanfaatkan krisis minyak pada tahun 1979. Harga energi melambung, Amerika butuh alternatif, dan kedelai jadi solusinya. Cargill investasi $1 miliar pada tahun 1980 sampai 1990 buat bangun pabrik pengolahan di Brasil dan di Amerika Serikat. Dan hasilnya produksi kedelai mereka meledak dari 5 juta ton ke 25 juta ton. Sehingga harga kedelai Cargill bisa lebih murah 30% dari pesaing, guys. Selanjutnya kita bergeser ke Asia. Strateginya lebih halus. Di tahun 1998 saat krisis moneter menghantam Indonesia, Cargill masuk lewat program bantuan pangan IMF. Mereka pasok kedelai dengan harga subsidi dan pelan-pelan geser petani lokal. Dan kini 4 dari 10 kedelai di Indonesia diimpor dari Cargill. Dan kita tergantung pada mereka untuk 90% kebutuhan tempe dan tahu, guys. Ngeri gak tuh? Terdapat fakta mengejutkan di chapter ini. Di tahun 2003, Cargill produksi 60 juta ton kedelai, cukup untuk penuhi seluruh konsumsi manusia di bumi selama 3 bulan. Mereka punya 200 lebih pabrik di 70 negara, mungkin termasuk ada di Indonesia. Pendapatan mereka di tahun 2023 $177 miliar, setara dengan gabungan anggaran kesehatan Indonesia, Malaysia, dan Thailand, guys. Tapi di balik angka yang fantastis ada permainan yang kotor. Di Amazon 18% deforestasi di tahun 2000 sampai 2022 terkait ekspansi lahan kedelai Cargill. Kalau kamu belum tahu, deforestasi atau penggundulan hutan adalah pengubahan area hutan menjadi lahan dengan fungsi lain secara permanen, seperti untuk pertanian, perkebunan, atau pemukiman. Mereka sempat dituduh cuci tangan dengan membeli kedelai dari petani ilegal lalu jual ke Unilever dan Nestle. Di Amerika Serikat mereka diduga melobi pemerintah senilai $10 juta per tahun untuk bikin kebijakan pangan selalu menguntungkan mereka. Namun keluarga Cargill tak mau dilihat sebagai penjahat. Mereka gelontorkan $3 miliar pada tahun 2022 buat program sustainability atau konsep yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dan pelestarian lingkungan, guys. Nah, bagaimana keluarga ini bisa tetap baik hati di tengah segudang kritik? Jawabannya ada di DNA bisnis mereka, adaptasi. Dari biji-bijian ke bioteknologi, mereka selalu lebih cepat satu langkah, guys. Tapi guys, ini bukan akhir cerita. Di chapter keempat, kita bakal kupas bagaimana Cargill mempengaruhi kebijakan presiden hingga memicu protes petani dari Brasil sampai mungkin di Asia. Dan siap-siap karena fakta yang satu ini bikin kamu berpikir ulang tiap beli tahu dan tempe, guys. Dari presiden, petani, dan kedelai ilegal sangat mengerikan ketika makananmu jadi alat politik. Pernahkah kamu bertanya, kenapa harga kedelai di Indonesia bisa naik 50% dalam semalam? Atau kenapa negara Brasil hancurkan hutan Amazon untuk tanam kedelai? Jawabannya ada di meja lobi Cargill. Pada tahun 2020, perusahaan ini menggelontorkan $15 juta untuk lobi politik di Amerika Serikat, termasuk senator pengontrol anggaran pertanian. Hasilnya 70% kebijakan subsidi kedelai di Amerika Serikat menguntungkan keluarga Cargill. Bikin harga kedelai mereka 40% lebih murah dari petani lokal di negara Brasil, guys. Ngeri nggak? Tapi ini bukan cuma soal uang. Di Brasil, Cargill dituduh danai 500 petani ilegal yang garap lahan adat di Amazon. Diduga data dari tahun 2022 menyebut 2 juta hektar hilang untuk memperluas lahan kedelai mereka. Akibatnya 10.000 suku asli Amazon kehilangan rumah. Sementara Cargill raup untung $5 miliar per tahun dari ekspor kedelai di Amazon.
Dan yang lebih mirisnya, di Indonesia impor kedelai Kargil mempengaruhi 2.000 petani lokal gulung tikar pada periode 1988 sampai 2023. Mereka diiming-imingi benih unggul, tapi terjerat utang karena harga jual kedelai dipatok 4.000 per kilo. Padahal biaya produksi mencapai 6.000 per kilo. Dan hasilnya kini 92% kedelai kita impor, dan Kargil pegang kendali mutu hingga harganya guys. Ngeri nggak tuh? Fakta yang bikin geleng-geleng lagi, di Paraguay 10.000 keluarga diusir paksa dari tanah nenek moyang untuk memperluas lahan kedelai Kargil pada tahun 2010 sampai 2023. Laporan Oxfam pada tahun 2023 ungkap 30% kedelai Kargil di pasar global berasal dari lahan ilegal. Dan di Amerika Serikat mereka terima subsidi 9 miliar dolar untuk biodiesel kedelai. Uang pajak dipakai untuk membuat keluarga ini kaya raya guys. Tapi Kargil pandai berpura-pura baik hati. Mereka donasi 500 juta dolar untuk program CSR. Dari sekolah di pedalaman Argentina sampai pelatihan petani perempuan. Di media mereka kampanye zero deforestasi pada tahun 2030. Meski di belakang diam-diam beli kedelai dari pedagang nakal. Mirip mafia yang sedekah di gereja tapi tetap jual narkoba guys. Gimana menurut kalian? Dan puncaknya pada tahun 2021, 2.000 aktivis lingkungan serbu kantor Kargil di Minnesota, tuntutan transparansi rantai pasok. Tanggapan mereka, kami hanya memenuhi permintaan pasar, padahal mereka lah yang membentuk pasar itu guys, ngeri nggak? Nah, pertanyaan pentingnya, ketika kamu makan tempe murah termasuk saya, apakah kamu juga ikut andil dalam lingkaran kerusakan ini guys? Tapi gimana ya, makanan kesukaan Jawabannya agak hitam putih sih, tapi satu yang pasti, kebijakan pangan kita dikendalikan oleh segelintir keluarga yang tak pernah kamu pilih, yes. Dan di chapter 5 kita akan bahas masa depan Kargil, bisnis daging hasil budidaya, robot pertanian, dan rencana kuasai oksigen dunia lewat reboisasi. Dari kedelai ke oksigen ketika Kargil ingin menguasai napasmu guys, ngeri nggak? Apa jadinya jika perusahaan yang dituduh merusak hutan ternyata juga jadi penyelamat iklim? Di tahun 2025, Kargil targetkan 30% produksi kedelai mereka zero deforestasi. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar peduli lingkungan. Mereka investasi 5 miliar dolar untuk proyek carbon offset atau proyek inisiatif yang dirancang untuk mengkompresi atau menyeimbangkan emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas tertentu, seperti industri, transportasi, atau konsumsi energi. Melalui proyek carbon offset, mereka tanam 10 juta pohon di Amazon, lalu jual kredit karbon atau berarti menjual sertifikat yang mewakili penurunan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, ke perusahaan seperti Shell dan Starbucks. Artinya setiap kali kamu pesan kopi di Starbucks, mungkin kamu membayar Kargil untuk membersihkan jejak karbon mereka guys. Bisnis utama mereka tetap kedelai, tapi dengan wajah baru guys. Di tahun 2023, Kargil meluncurkan kedelai transgenik tahan kering. Mereka mengklaim bisa hemat air sampai 40%. Banyak petani yang diiming-iming benih ini, tapi dengan syarat harga jual harus mengikuti patokan Kargil. Hasilnya 1,2 petani terikat kontrak eksklusif, membuat Kargil kuasai 50% pasar benih di Asia Tenggara guys isunya. Selanjutnya kita bahas lab grown meat masa depan atau ilusi. Mereka tak mau kalah di pasar alternatif protein. Di tahun 2022, Kargil investasi 750 juta dolar di 15 startup kultur meat, termasuk kolaborasi dengan perusahaan Israel untuk memproduksi daging ayam. Target mereka di tahun 2030, 20% daging global berasal dari lab. Dan Kargil mau pegang 35% pasarnya. Kalau kamu belum tahu, lab grown meat adalah daging yang diproduksi di laboratorium melalui kultur sel hewan secara in vitro, bukan dari hewan yang disembelih guys. Tapi inovasi paling ambisiusnya ada di Argentina. Mereka bangun 1000 drone pertanian otomatis di Brasil untuk pantau lahan. Dengan AI, drone ini bisa memprediksi panen akurat 95%. Sekaligus lacak aktivitas lingkungan yang masuk area ilegal. Serem banget kan? Mungkin, tapi efisiensinya bikin keuntungan mereka naik 18% di tahun 2023 guys. Terdapat fakta yang bikin kamu melongo guys. Proyek karbon Kargil di Amazon klaim bisa serap 50 juta ton CO2 per tahun. Tapi 40% lahannya bekas deforestasi ilegal mereka. 70% petani kontrak mengeluh harga benih transgenik Kargil 3 kali lipat lebih mahal dari benih lokal guys. Jika semua rencana mereka tercapai, pada tahun 2040 Kargil bisa kontrol 25% pasokan protein global, termasuk oksigen dari hutan yang mereka selamatkan guys.
Lalu apakah ini solusi iklim atau bisnis licik berkedok hijau? Cargill menjawab dengan angka. Mereka klaim sudah kurangi emisi 12% sejak tahun 2020 dan targetkan jadi karbon neutral di tahun 2050. Tapi saat yang sama, bisnis inti mereka masih tergantung pada 5 juta hektar lahan kontroversial di Global South atau negara-negara berkembang. Di balik semua inovasi, pertanyaannya tetap sama. Akankah kekuasaan satu keluarga ini menentukan masa depan pangan dan udara yang kita hirup, guys? Oke, kita sampai di kesimpulan. Jadi setelah 158 tahun, keluarga Cargill tetap jadi raja tanpa mahkota. Mereka mengontrol 60 juta ton kedelai per tahun, pegang kunci harga tempe di warungmu, bahkan berambisi kuasai oksigen lewat proyek karbon. Tapi di balik kekayaannya, 47 miliar dolar dan inovasi lab grown meat, pertanyaannya tetap sama. Apakah monopoli pangan oleh segelintir keluarga ini baik untuk kita, guys? Coba lihat fakta ini, 92% kedelai Indonesia impor sebagian besar dari Cargill. Padahal kita punya 7 juta hektar lahan yang cocok tanam. Mereka janji zero deforestasi pada tahun 2030. Tapi 2,5 juta hektar hutan Amazon sudah hilang untuk lahan mereka sejak tahun 2000, guys. Kamu bisa bilang ini bisnis, tapi ketika satu keluarga pegang 25% protein global, apakah kita masih punya kedaulatan pangan? Oke, jika kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa klik tombol jempol ke atasnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.